Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang mengidentifikasi persyaratan personil administrasi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu personil? Sebelum ke pengertian, Ibu akan meluruskan satu hal. Sebelumnya, mana yang benar? Kata personil atau personel? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang benar adalah personel. Lalu, apa itu personel administrasi? Personel adalah pegawai, anak buah, atau awak. Personel juga biasa disebut sebagai karyawan. Nah, personel administrasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang satu ada yang disebut dengan pegawai negeri. Yang kedua, pegawai swasta. Yang ketiga, pegawai tetap. Dan yang keempat, pegawai honorer. Pegawai negeri yaitu pegawai yang bekerja pada instansi pemerintahan dan digaji oleh pemerintah. Sedangkan pegawai swasta yaitu pegawai yang bekerja pada perusahaan swasta di luar instansi pemerintahan. Yang ketiga, pegawai tetap, yaitu pegawai yang sudah diangkat resmi dan memiliki status pegawai dengan gaji dan tunjangan yang tetap, baik bekerja di instansi pemerintahan ataupun swasta. Terakhir, pegawai honorer, yaitu pegawai tidak tetap dan belum memiliki status. Selanjutnya ada 4 macam-macam personel administrasi. Yang pertama yaitu administrator. Administrator yaitu petugas pelaksanaan administrasi yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Kedua, manajer. Manajer adalah orang yang memimpin pelaksanaan kerja. Tujuannya untuk menggerakkan orang lain atau para staf untuk mengelola dan mendayagunakan uang. Staf atau biasa disebut juga dengan pegawai ahli. Mereka-mereka ini adalah para pekerja atau pegawai yang bekerja sesuai dengan bagiannya di bawah kendali dari manajer. Yang terakhir adalah pegawai. Pegawai ini adalah orang yang melakukan pergerakan dengan tujuan untuk memajukan perusahaan. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab personel administrasi. Besar kecilnya tugas dan tanggung jawab personel administrasi akan sangat tergantung pada besarnya sebuah kantor tersebut. Sebaiknya pada organisasi atau kantor yang relatif besar biasanya memperkerjakan pekerjaan kantor dan dibagi-bagi menjadi beberapa unit yang terdiri dari sebagai berikut. 1. Kepala kantor atau biasa juga disebut dengan direktur kantor, bertugas memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Kedua, administrator atau bagian administrasi, biasa juga disebut dengan tata usaha, bertugas mengelola urusan rumah tangga kantor dan tanggung jawab untuk mencatat dan menyimpan semua surat keluar dan juga surat masuk. Yang ketiga, bagian keuangan atau kasir, bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan untuk mengatur uang yang masuk dan juga uang yang keluar. Yang keempat, sekretaris, bertanggung jawab membuat agenda dan jadwal kegiatan kerja pimpinan, juga untuk karyawan di bagian lainnya. Kemudian yang kelima, penerima tamu atau resepsionis, bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu atau orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap kantor. Agar para personel dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik, maka harus ada perangkat kerja personel administrasi. Saat ini banyak sekali macam-macam perangkat kerja yang dibutuhkan untuk memperlancar jalannya suatu pekerjaan.
seperti aplikasi pengolah kata. Kemudian ada yang disebut juga dengan Microsoft Excel, aplikasi pengolahan data, scanner, WiFi, email untuk mengirim surat dan juga menerima surat, dan juga ada kartu kredit atau m-banking. Nah, contoh-contoh yang barusan Ibu sebutkan merupakan bagian dari perangkat kerja personel administrasi yang sangat dibutuhkan untuk kesuksesan dari tujuan pencapaian sebuah keberhasilan kantor. Selanjutnya, agar kita memiliki personel kantor yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kantor, maka harus ada tahapan pengadaan personel kantor. Tahapannya yang pertama melalui analisis jabatan. Analisis jabatan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, di mana informasi ini dibutuhkan untuk syarat-syarat agar nanti seseorang dapat menduduki jabatan sesuai dengan peran serta fungsinya. Gitu. Selanjutnya, yang kedua, rekrutmen. Setelah kita menetapkan karakteristik atau ciri-ciri personel yang kita butuhkan, maka perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan personil melalui rekrutmen. Rekrutmen dapat diartikan sebagai pengarahan atau penerimaan tenaga kerja. Rekrutmen sendiri bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita mengambil sumber internal. Sumber internal yaitu tenaga kerja atau karyawan yang dimutasikan dari posisi yang sebelumnya. Biasanya merupakan karyawan tetap perusahaan, tapi dipindahkan posisinya disesuaikan dengan kemampuannya. Selanjutnya, rekrutmen yang kedua yaitu berdasarkan sumber eksternal. Sumber eksternal yaitu tenaga kerja atau karyawan yang mengisi suatu lowongan kerja dari luar perusahaan. Biasanya pelamar datang sendiri, kemudian menyerahkan surat lamarannya, melakukan tes-tes yang seperti itu. Itu berarti perekrutan melalui sumber eksternal. Selanjutnya, tahapan pengadaan personel kantor yang ketiga adalah seleksi. Seleksi merupakan pemilihan atau prosedur yang dipakai oleh bagian personalia ketika memilih seseorang untuk mengisi lowongan pekerjaan. Nah, untuk mengisinya itu akan melalui proses seleksi atau proses penyaringan. Dimulai dari penyaringan pelamar, kemudian adanya tes, selanjutnya jika lolos maka akan ada wawancara awal, kemudian akan ada evaluasi, wawancara mendalam, tes kesehatan fisik, dan yang terakhir adanya pengambilan keputusan. Agar diperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan yang diharapkan, maka pelaksanaan seleksi harus berpedoman pada kualifikasi dasar. Biasanya meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang ke-1, seleksi administratif. Nah, seleksi ini merupakan seleksi persyaratan administrasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Misal yang dibutuhkan adalah lulusan SMA dan SMK, maka harus sesuai dengan kualifikasi yang diminta. Kemudian ada juga yang diminta data seperti KTP, fotokopi akte, fotokopi kartu keluarga, ijazah, dan lain sebagainya. Nah, jika lampiran-lampiran yang barusan dipinta itu sudah sesuai, maka langkah yang pertama dalam seleksi administrasi kita bisa dinyatakan lolos. Jika kita sudah dinyatakan lolos, maka akan ada langkah yang kedua yaitu penarikan tenaga kerja, di mana perusahaan akan mencari tenaga kerja dengan kualifikasi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Setelah ini akan ada klasifikasi jabatan. Nah, ini merupakan dasar penyeleksian untuk mendapatkan tenaga kerja. Kemudian yang keempat ada tes wawancara. Nah, tes wawancara ini biasanya ingin mengetahui kemampuan dari
si pelamar. Dimulai dari tes individu, kemudian ada yang disebut dengan tes kelompok, tes intelijensia atau kecerdasan, tes minat ini untuk mengetahui kepribadian, dan juga tes bakat untuk mengukur bakat pelamar. Terakhir, ada yang disebut dengan tes kesehatan, yaitu untuk mengetahui kesehatan si pelamar. Terakhir ada wawancara umum. Biasanya wawancara ini memastikan bahwa pelamar ini benar-benar ingin bekerja sesuai dengan klasifikasi yang tadi sudah diminta gitu. Tahapan-tahapan seleksi yang tadi dilakukan sebenarnya bertujuan untuk memperoleh karyawan yang jujur dan disiplin, inovatif dan bertanggung jawab, cakap, kreatif, berdedikasi tinggi, kemudian mandiri, dan juga memiliki tanggung jawab. Kemudian kita akan membahas cara-cara seleksi. Cara seleksi dibagi menjadi dua, yaitu non-ilmiah dan ilmiah. Seleksi non-ilmiah yaitu seleksi yang dilakukan tidak berdasarkan pada standar-standar kriteria. Hanya dilihat dari surat lamarannya itu tulisannya sudah sesuai atau belum, kemudian kelengkapan lamaran pekerjaannya sudah lengkap atau belum, begitu. Sedangkan yang ilmiah adalah seleksi yang didasarkan pada job spesifikasinya. Misal yang dibutuhkan itu adalah pekerjaan kasir, maka yang diminta itu klasifikasi pendidikannya itu di bidang pemasaran, begitu. Kalau SMK berarti SMK jurusan BDP dan lain sebagainya. Rata-rata pihak perusahaan melakukan seleksi yang kedua, yaitu seleksi yang ilmiah. Maka dari itu, kita harus mengetahui kualifikasi seleksi yang biasanya menjadikan dasar dari kualifikasi itu sendiri. Yang pertama adalah umur atau usia. Kemudian yang kedua adanya keahlian. Yang ketiga pendidikan tadi yang jurusannya harus sesuai, begitu ya. Yang ketiga kesehatan fisik. Biasanya ada pernyataan bahwa orang ini sehat, begitu, dari dinas kesehatan ataupun puskesmas terdekat. Kemudian ada informasi jenis kelamin kita, bakat dan minat kita, kemudian ada foto kita yang diperlihatkan, pengalaman kerja, kejujuran, kedisiplinan, dan inovatif, begitu. Selanjutnya, tingkatan seleksi dibagi menjadi 3. 1. Seleksi tingkat pertama mencakup semua tahapan seleksi, dimulai dari sejak pembuatan surat lamaran sampai pegawai tersebut dinyatakan lolos atau diterima. Kemudian yang kedua, seleksi tingkatan kedua dilakukan pada calon karyawan yang statusnya itu masa percobaan. Biasanya dilihat dari kinerja kita selama 3 atau 6 bulan bekerja di perusahaan tersebut. Yang ketiga, seleksi tingkat ketiga, yaitu seleksi dengan mengikuti tahapan prajabatan. Kemudian mereka akan dipromosikan menjadi karyawan tetap. Biasanya tahapan-tahapan ini akan kalian lalui jika kalian fokus dan istiqomah bekerja di satu perusahaan, tidak pindah-pindah. Selanjutnya, jika seorang personel sudah dinyatakan sebagai pegawai dari perusahaan tersebut, biasanya akan melakukan pelatihan dan pengembangan personel kantor. Nah, pengertian dari pelatihan sendiri merupakan proses atau cara untuk melatih agar personel kantor ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Manfaat dari pelatihan itu sendiri yang pertama adalah personel administrasi dapat meningkatkan kinerja. Kemudian dengan pelatihan, personel administrasi dapat berkembang dengan lebih cepat dan lebih baik. Kemudian melalui pelatihan juga kita dapat memperbaiki cara kerja dari karyawan sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan perusahaan. Selanjutnya, dalam sebuah perusahaan kita akan mengenal dengan kata mutasi. Mutasi adalah pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain. Mutasi seringkali dilakukan atas keinginan atau kebutuhan perusahaan. Bisa juga atas keinginan dari karyawan itu sendiri. Mutasi atas keinginan perusahaan biasanya ketika perusahaan tengah melakukan upaya untuk menjamin kelangsungan pekerjaan gitu. Jadi supaya
tidak ada kekosongan, maka diisi dari perusahaan itu sendiri. Kemudian mutasi yang diinginkan oleh karyawan sendiri, biasanya karyawan merasa sudah tidak sesuai dan ingin berganti bidang tugas yang diembannya. Kemudian cara mutasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara horizontal atau vertikal. Horizontal artinya adalah pemindahan karyawan dari satu posisi ke posisi yang lainnya yang setara tanpa diikuti dengan kenaikan atau penurunan. Selanjutnya yang kedua dengan cara vertikal, yaitu pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi disertai dengan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi kalau yang horizontal itu kedudukannya berpindah tapi masih setara, sedangkan yang vertikal itu kita berpindah tempat, berpindah posisi dengan kedudukan yang lebih tinggi. Paham ya? Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan